Assalamualaikum bosku, salam tani sawit Indonesia. Oke, kali ini saya akan membuat video akan menyepilkan Simalungun 38 bulan tanpa skip ya. Main-main sih tanpa skip. Nah, saya gaskan 36 bulan gas. Ini hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Tap. Ya, performa bibit unggul Simalungun 38 bulan bosku. Udah panen ke 23 kali, berarti udah 23 bagi 12 ya, hampir 1 tahun panen. Mantap. Ya, pemupukan masih di 1,5 kilo NPK 13727 per penaburan, setahun 4,5 kilo ya. Untuk tahun ini saya kemungkinan akan menaburkan 5 kilo per tahunnya dan plus KCL 1 kilo per tahun ya. Jadi NPK nya targetnya 5 kilo, KCL nya 1 kilo. Ini penampakannya. Ini pemeliharaannya semprot rumputnya dengan cara semprot racun kuning. Racun hijau itu atau racun kontak itu saya memakai waktu baru menanam buka lahan. Sekali udah rumputnya yang udah mulai banyak dan anak kayu udah mulai sedikit, saya udah menggunakan racun kuning. Nah, yang di luar piringan saya menggunakan dosis 80-100 cc per tangki ya. Kalau di piringan maksimal 50 cc per tangki maksimal ya, tapi saya biasanya menggunakan 40 cc per tangki. Alhamdulillah di piringan pun tidak ada kendala. Karena apa? Saya melihat sawitnya aja udah besar-besar. Kalau memang ada kendala di piringan karena penyemprotan, saya yakin hasilnya pun tidak akan begitu bagus ya. Next. Ya, rata-rata seperti inilah 38 bulan, rata-rata seperti ini. Jadi saya perhatikan jika di musim penghujan pertumbuhannya itu agak lebih cepat ya, dari kemunculan daun, dari hasil pembuahannya lebih bagus ya. Makanya ada di beberapa pabrik itu yang melakukan pemupukan dengan cara semester. Jadi semester 1 itu dari bulan Januari sampai bulan Juni mereka menebar pupuk itu bisa sampai 70% dari target tahunnya. Kalau umpamanya 70%, jadi yang 30%-nya itu di semester 2 ataupun 60% di semester pertama, 40% di semester 2. Karena mereka menganggap karena
air di semester pertama itu kebutuhan air tercukupi dan pemupukan harus maksimal. Jika pemupukan dengan dosis banyak pun, kalau airnya tidak mencukupi, hasilnya pun tidak akan begitu bagus. Ya, saya mendapatkan ilmu itu dari orang-orang PT-PT perkebunan tuh. Jadi untuk sementara saya belum menerapkan itu, karena ya cuma maksimal ini masih 5 kilo, nanti targetnya per tahun, jadi ya masih dikit lah. Kalau di perusahaan kadang kan bisa nyampe 9 kilo 12 kilo, jadi ya wajar. Mantap. Ya seperti inilah penampakannya 38 bulan. Ada yang baru belajar berbuah tapi dengan bonggol yang besar ya mas. Mantap. Yang ini masih sedikit ngelandak, tidak tahu karena apa, nanti kita evaluasi. Yang penting deh besar-besar ya. Yang ramping-ramping seperti ini, jos kan. Nah, Simalungun ada yang kuning juga, tapi buahnya jos juga besar ini bosnya. Sawit tetangga mantap. Di pemupukan target 5 kilo per tahun untuk tahun 2025, semoga hasilnya bagus. Karena saya evaluasi di sini pemupukan 4,5 kilo per tahun pun sudah alhamdulillah. Cuman kendalanya cuma di KCL nya belum maksimal. Wah, ini tanda-tanda ya ulat. Wah, ulat kantong pun udah mulai banyak, tapi saya selama ini serangan ulat kantong belum saya kasih herbisida atau apa, belum ya, karena belum terlalu parah. Ada yang bonggolnya besar, buahnya pun bulat-bulat, tapi ya alhamdulillah. Nah, inilah piringan kalau sering tergenang ya, tapi udah saya buatkan parit cacing kecil, dan hasilnya pun mantap. Ini agak terlambat tapi hasilnya inilah ya. Jangan lihat yang bawah, tapi lihatlah yang atas ini. Jos, alhamdulillah. Ini baru saya pupuk sekitar 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu, bulan nggak salah, bulan 11 main saya pupuk ya. Mantap, ini udah mulai harus di pruning
nanti akan kita pruning. Jadi pemruningan metode saya mulai tahun ini akan saya model setahun 2 kali ya, karena cuma 200 pokok, jadi bisa lah pruning sendiri setahun 2 kali. Oke. Pengalaman saya menanam sawit, alhamdulillah setahun ini pun mendapat harga yang lumayan, yang termasuk bagus, bukan lumayan tapi bagus. Jadi ya tidak kapok untuk menanam, pengennya tambah terus ya, tapi ya sesuaikan dengan modal ya. Insya Allah kalau udah modalnya lebih-lebih, nanti kita beli kebun lagi ya. Nah, sementara nanti saya akan menanam yang baru SK5. Kebetulan ada yang membibitkan di sekitar sini, Sriwijaya Semiklon 5 asli ya, karena nomor marketingnya saya pun udah punya dan sama ya. Jadi saya, daripada saya memesan 300 butir, mendingan saya beli aja, karena 300 butir dianggap itu buat 2 hektar ya, tapi saya kan boros buka lahannya 1 hektar, kurang dari 1 hektar, paling 100 batangan ya buat lahan yang barunya ya. Nanti kita tanami SK5. Saya ingin menanam berbagai varietas, jadi nanti saya tahu sendiri pengalaman saya yang bagus yang apa. Nah, tapi untuk sampai 3 tahun ini dengan pembukaan lahan yang manual itu sangat-sangat rawan Ganoderma, karena banyak bonggol kayu masih tersisa, itulah pangkalnya Ganoderma. Di tempat saya udah ada 1 pokok yang terkena Ganoderma, sudah saya isolasi. Padahal ini tanaman baru, ini tanam sawit kebun ini ya. Buahnya ada yang landak gini, tapi ini masih normal, bagus nih, di atas 6 kilo, mantap. Itulah, kita tidak bisa langsung mendiagnosis kekurangan apa. Terkadang kekurangan magnesium aja atau dolomit itu sangat mempengaruhi resapan pupuk. Nah ini kan kalau di syuting dari bawah ternyata bagus ya daripada dari atas. Simalungun 38 bulan, performa ala kadarnya, pemupukan 4,5 kilo per tahun, tanah mineral. Oke, semoga video ini dapat menginspirasi para petani-petani pemula yang mau menanam. Tanamlah bibit yang memang jelas asal usulnya, yang bersertifikat ya, tidak akan mengecewakan. Tapi saran saya, carilah bibit yang tidak begitu rewel, dalam arti pemupukan sedikit hasilnya pun bagus ya, entah bibit apa. Soalnya di sini ada, di samping kebun saya ya, pemupukan cuma dilakukan setahun 2 kali, kadang cuma setahun sekali ya. Itu pun menggunakan NPK aja, kayaknya cuma 2 kilo kayaknya. Tapi buahnya walaupun usianya udah 6 tahun, buahnya ya besar-besar dari gini tapi melingkar.
Tapi kalau dipikir-pikir dari pemupukan yang sangat sedikit bisa buahnya bisa melingkar gitu, saya pun pengen. Sayangnya yang punya lahan itu tidak tahu jenisnya bibit apa, intinya dari seseorang gitu. Saya lihat pelepahnya pun tidak panjang, pelepah pendek, memang mantul. Walaupun kepengen bibit itu, tapi ya kalau yang penting kita nanam bibit TPKS, bibit ya pokoknya bibit penelitian, bibit unggul gitu, masih ya untung 4,5 kilo NPK setahun. Dengan hasil yang saya dapat ini, saya cuma menyisihkan sebulan panen, 2 kali panen ya, untuk mencukupi pemupukan selama 4 bulan plus sama membeli herbisida. Jadi kita masih untung 3 bulan. Kalau berarti setahun masih untung 9 bulan ya. Jadi sudah terbukti lah ini. Mantap. Ini yang terindikasi terkena Ganoderma, semoga selamat ya. Saya cuma ngasih itu fungisida, apa namanya, kandungannya itu yang ada seperti kayak di Marfue itu, apa ya lupa saya, sebenarnya itulah ya, sepertinya ini apa, ini yang saya tulis di layar ini kandungannya itu. Mantap. Hampir rata tapi tidak semuanya rata. Yang seperti ini baru mulai membesar, masih kecil ya, disyukuri. Karena kalau ingin membuat buah besar dan kering itu tidak instan, memerlukan waktu, memerlukan pemupukan yang konsisten, bahkan dosis yang lebih di setiap tahunnya. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan wawasan tentang penanaman sawit di usia dini ya, usia kecil seperti ini, TM1 ya. Semoga bisa menginspirasi para petani sawit pemula yang ada di Indonesia. Salam tani sawit Indonesia. Mantap.